Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regi Pustrasya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan memaparkan mengenai rangkuman materi dari Dr. Syihabuddin MSI, yaitu mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar untuk memenuhi tugas pekerti. Ya, strategi itu sendiri adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, pentingnya strategi pembelajaran adalah untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Kemudian untuk karakteristik proses pembelajaran yaitu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Menurut teori Bloom dan Cradwell, dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk kognitif ada 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, mengenai mengingat dan menghafal, pemahaman, yaitu menginterpretasikan, aplikasi, yaitu menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah, analisis, yaitu menjabarkan suatu konsep, sintesis, menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh, yang keenam yaitu evaluasi, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode. Untuk psikomotor ada 5 tingkatan, yaitu peniruan atau menirukan gerak, penggunaan, menggunakan konsep untuk melakukan gerak, ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan benar, perangkaian, yaitu melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar, naturalisasi, yaitu melakukan gerak secara wajar. Untuk afektif, ada 5 tingkatan, yaitu pengenalan, ingin menerima, sadar adanya sesuatu. Yang kedua yaitu merespon, dia aktif berpartisipasi. Yang ketiga penghargaan, menerima nilai-nilai, setia, pengorganisasian, dia menghubungkan nilai yang dia percayai, lalu pengamalan, menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya. Nah, ini adalah ciri-ciri motivasi belajar menurut Sardiman tahun 2010, yaitu tekun dia menghadapi tugas, dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, dia tidak pernah berhenti sebelum selesai. Lalu dia ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin, dia juga tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dia capai. Dia menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindakan kriminal, amoral, dan sebagainya. Dia lebih senang bekerja mandiri, lalu dia cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, misalnya hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang itu-itu saja, sehingga kurang kreatif. Dia juga dapat mempertahankan pendapatnya kalau dia sudah yakin akan sesuatu. Dia tidak mudah melepaskan hal yang dia yakini, dan dia senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Nah, analisis hasil kerja yang rendah. Jadi, kenapa sih mahasiswa itu prestasi belajarnya rendah? Karena satu, dia belum menguasai pengetahuan atau keterampilan, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan, konsekuensi negatif pelaksanaan suatu tugas, dan jarang berlatih menggunakan keterampilan tersebut. Lalu bagaimana caranya kita membangun lingkungan belajar yang positif agar motivasi belajar itu meningkat? Yang pertama yaitu kita harus mengatur iklim belajar. Kita membuat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Lalu kita mempersiapkan lingkungan fisik dengan sarana prasarana yang memadai, lingkungan sosial sekitar tempat kita belajar, mengajar dengan menghubungkan dunia melalui IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Nah, ini adalah
ARCS model yang bisa kita gunakan untuk memotivasi mahasiswa untuk belajar. Yang pertama adalah attention, yaitu perhatian, relevansi atau relevance, confidence, kepercayaan diri yang kita bangun pada mahasiswa, dan satisfaction, kepuasan terhadap materi yang kita bawakan. Nah, pendekatan lain dalam membangun motivasi mahasiswa yaitu expertise atau keahlian, empathy, entusiasme, clarity, kejelasan, dan cultural responsiveness atau budaya tanggung jawab. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa pendidikan sepanjang hayat ini penting untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Evaluasinya yaitu sebagai dosen pembimbing akademik, kita buat contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu cepat, berprestasi, dan mandiri. Sekian, terima kasih.